Berjumpa lagi dengan saya Jutopik di channel Rumah Dunia TV. Rumahku, rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Hari ini di Rumah Dunia akan ada diskusi lingkar studi filsafat Eureka. Apa sih kegiatannya, kayak gimana keseruannya? Ikuti perjalanannya bersama saya. Yuk. Filsafat itu bisa diistilahkan dengan seni berpikir, seperti itu kan ya. Bagaimana kemudian tingkah laku dan segala sesuatu itu ternyata dipengaruhi oleh perspektif ataupun cara pandang dan pengalaman. Filsafat itu dicerna dulu, jadi nggak langsung semuanya ditelan mentah-mentah ataupun ditolak mentah-mentah. Seperti itu. Contoh satu hal kecil tadi dalam entah itu hal beragama dan lain sebagainya, kalau tidak kita pikir dulu, tidak kita pahami, itu tidak akan justru akan berbahaya gitu kan. Langsung misalnya tumpahkan darahnya, langsung bunuh, halau darahnya, itu kan sangat berbahaya. Contoh yang paling sederhana dalam konteks kita jadi harus membedakan antara agama dan keberagamaan. Agama itu adalah ajaran, sedangkan keberagamaan adalah cara bagaimana orang-orang memahami agamanya tersebut. Makanya kenapa bukan cuma di Islam tapi di banyak agama, kenapa ada Sunni, ada Syiah, ada Ibadi, ada Sufi dan lain sebagainya? Karena itu adalah produk daripada persepsi manusia. Nah, sekarang yang kita pahami bahwa ternyata tidak ada satupun yang ide fix. Ide fix itu adalah tok mentok, nggak ada. Yang dulu kita pahami salah, bisa jadi misalnya kemudian di masa yang akan datang adalah benar. Dulu yang saya tahu, misalnya ketika wudhu itu nggak boleh kena perempuan gitu kan, nanti batal gitu kan. Ternyata setelah dipelajari di hukum fikih juga ternyata ada lain, imam-imam yang lain, misalnya Imam Hanafi yang mengatakan kalau kitanya tidak ada syahwat, misalnya nggak sengaja ke pegang lain sebagainya, itu tidak batal. Ternyata kebenaran yang saya ketahui waktu saya masih belum tahu gitu kan, masih bodoh itu, masih belum mau menggali banyak hal, ternyata di masa yang datang akan berubah. Filsafat juga ada yang sifatnya praktis, seperti yang diajarkan Zeno, yang filsafat stoikisme, bahwa ada sesuatu yang kita kuasai dan ada sesuatu yang tidak kita kuasai gitu kan. Nah, itu sebenarnya filsafat, metode berpikir yang kemudian bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Itulah yang disebut sebagai filsafat, sebagai pembebasan, bahwa kita membebaskan pikiran-pikiran kita. Kalau ibaratnya istilahnya trans gitu, ketika kita menilai sesuatu, kita menarik diri kita, menelanjangi diri kita dari atribut-atribut yang kita pakai gitu kan. Contoh ketika ada suatu kejadian, misalnya entah orang Islam, orang Kristen, siapapun, dia korupsi gitu kan, atau dia melakukan kriminalitas, kita kemudian tidak menjudge ataupun menghakimi dia berdasarkan atribut-atribut yang menempel, karena kita tidak tahu hal ataupun pengalaman apa yang kemudian membuat dia melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kan kita menilai sesuatu itu langsung menghakimi. Ada orang nih nggak sholat, neraka jahanam bang gitu kan. Ada orang yang nggak ini, langsung ini neraka gitu. Kali ini saya sudah bersama salah satu penggerak LSF Eureka. Kita kenalan dulu. Ya. Namanya siapa nih, Kang? Sanik, panjangannya dong. Sanik Ranupati. Bukan Sanik, bukan. Nih, Kang Sanik, ini apa LSP Eureka ini maksudnya? Oh, LSF Eureka ini adalah lingkar studi filsafat yang dimana orang-orang yang senang terhadap humaniora, khususnya pemikiran, itu bisa saling bertukar gagasannya di sini. Oh, gitu. Itu kita lebih ke telaah pemikiran kayak tokoh-tokoh filsafat, supaya tadi pikiran kita itu tidak terkungkung dan tidak mentok pada satu hal aja, yang ternyata setelah kita tahu kebenaran itu ternyata punya banyak versi. Wah, kebenaran punya banyak versi ya. Kalau menurut Sanik sendiri nih, filsafat itu seperti apa sih? Filsafat itu adalah seni berpikir yang dimana orang itu nalarnya dilatih gitu untuk segala sesuatu yang masuk nggak langsung ditelan mentah-mentah. Contoh misalnya kenapa banyak hoax tersebar, karena nalar kitanya kadang jarang kita pakai. Jadi makanya banyak kekacauan karena tadi pola pikir kita itu tidak dibangun. Misalnya kenapa ada ini, kenapa bisa begini, nah kita tidak mau mencari tahu itu. Nah, melalui filsafat inilah kita dilatih untuk membangkitkan nalar berpikir. Salah satu manfaat itu membangkitkan nalar berpikir. Nah, kalau misalkan kegiatan LSF ya, LSF
Eureka ini apakah rutin berkegiatan setiap minggu sekali atau kayak gimana? Kalau memang kita lihat dari peminatan, ini sebenarnya kan kita pertama kali. Perdana nih ya? Wah, mantap sekali, luar biasa. Khususnya buat di Banten, karena buat teman-teman yang di tempat lain, sebenarnya LSF ini tuh baru. Kan sebenarnya ada LSF Kogito, ada Discord di daerah-daerah lain kayak di Jogja dan sebagainya. Nah di Banten ini belum ada. Supaya tadi tercipta iklim orang-orang yang kemudian open minded dan bisa saling menerima perbedaan. Nah kegiatannya di adanya sih pengennya kita minimal sebulan itu sekali lah. Sebulan sekali Dan temanya itu ya bisa bebas, nggak harus filsafat yang berat, bisa filsafat tentang hubungan manusia dengan manusia, kayak filsafat cinta dan sebagainya. Filsafat cinta menarik sekali. Ini berbicara tentang cinta ini, kenapa memilih tempat di Rendoku Cafe? Kenapa pertama memilih tempat di Rendoku Cafe? Iya, Rumah Dunia. Pertama, secara lokasi dan keadaan dia sangat nyaman, terus tempatnya juga lumayan luas, dan yang paling terpenting itu adalah orang-orang yang ada di lingkup atau circle-nya yang menurut saya adalah orang-orang yang open minded. Karena nggak mungkin saya melakukan lingkar studi filsafat yang dimana orang-orangnya tidak mau terbuka pikirannya. Inilah salah satu kelebihan Rendoku Cafe. Kenapa saya kemudian berani memilih Rendoku Cafe sebagai tempat lingkar studi. Tadi pesan menu apa? Tadi pesan menu kopi. Kopi, kenapa milih kopi? Karena tadi kopi kan punya zat yang bisa bikin kita fokus. Terasanya gimana? Enak banget. Enak ya. Pokoknya harus main ke Rendoku Cafe. Apalagi ditambah dengan gula Jawa. Oh, gula Jawa. Gula aren. Gula arennya asal. Rasanya lebih mantap. Terima kasih banyak nih Kang Sanik ya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga LSF Eureka semakin berjaya. Salam literasi. Nah, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan saya Jutopik di channel Rumah Dunia TV. Rumahku, rumah dunia, aku bangun dengan kata-kata. Pokoknya jangan sampai lupa saksikan acara YouTube Rumah Dunia TV selanjutnya, berikutnya, next. Pantengin terus, jangan lupa like, komen, share, dan terakhir subscribe. Salam literasi.